Oke, terima kasih teman-teman. Saya datang dari generasi yang rusak sebetulnya. Karena sekolah saya berantakan. Saya terdaftar pertama kali di UI justru di Fakultas Ekonomi itu. Tapi saya nggak ambil option itu. Saya memilih belajar di Fakultas Teknik. Jadi saya sekolah pertama Fakultas Teknik jurusan Elektro. Itu pun mungkin 2 semester saya merasa sudah paham rumus Rutherford. Lalu saya berhenti itu. Jadi fakultas yang pertama kali saya DO-kan dari kurikulum saya adalah Fakultas Ekonomi. Bukan saya DO dari Fakultas Ekonomi, saya men-DO-kan Fakultas Ekonomi. Lalu saya DO-kan Fakultas Teknik. Lalu saya masuk ke tempat Pak Jimli. Mungkin saya tinggal nulis skripsi, tetapi pembimbing saya meninggal, profesor yang ahli, yang belajar di Harvard dulu, Himawan, sorry. Ya, dulu saya mau nulis tesis di situ di Fakultas Hukum, Economic Analysis of Law. Satu-satunya yang paham itu hanya beliau, dia meninggal, Charles Himawan. Karena itu Economic Analysis of Law adalah penggunaan metode ekonomi untuk membahas problem hukum. Di Fakultas Hukum ada mata kuliah itu. Namanya sama, analisa ekonomi tentang hukum. Tapi isinya tentang hukum yang membahas kasus-kasus ekonomi. Saya bilang itu keliru. Mata kuliah itu. Berkali-kali saya bilang keliru. Tapi masih diajarkan. Profesor di Amerika yang paham tentang Economic Analysis of Law namanya Richard Posner. Pak Jimmy pasti baca itu. Jadi saya kasih contoh bagaimana ilustrasi hubungan antara ekonomi dan hukum. Kalau misalnya di Depok, ada kasus bahwa kekerasan terhadap perempuan, ini juga saya protes nih, nggak ada perempuan bicara di sini nih. Ini semuanya male panel. Padahal sebetulnya kecerdasan itu, termasuk kecerdasan pemimpin, dimulai ketika dia berada di ruang kuliah yang namanya rahim perempuan itu. Di situ kepemimpinan mulai ditumbuhkan. Kenapa? Karena hanya melalui rahim perempuan dilahirkan generasi. Laki-laki nggak bisa melahirkan. Secara logis kepemimpinan dimulai dari kelas rahim perempuan. Sialnya setelah seseorang lahir dari rahim perempuan, dia pindah dan diasuh oleh lahir laki-laki. Itulah oleh rahim laki-laki. Itu rahim politik. Di tempat di mana korupsi diajarkan di situ. Saya balik tadi ya. Sekedar untuk menghubungkan antara Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum tadi. Mata kuliah itu namanya Economic Analysis of Law. Saya kasih contoh bagaimana ilmu ekonomi bisa dipakai untuk membahas kasus-kasus paradoks dalam hukum. Bayangkan misalnya di Depok, tingkat kekerasan pada perempuan tiap hari naik. Karena itu kemudian sejumlah legislator Depok disponsori oleh lawyer-lawyer binaan negara memutuskan untuk menaikkan hukuman bagi pemerkosa. Yang tadinya hukuman seumur hidup lalu dinaikkan hukuman mati itu. Dengan asumsi bahwa deterrent effect ini akan menurunkan rating dari kekerasan seksual di Depok. Masuk akal, masuk akal. Karena kalau hukuman dinaikkan secara otomatis ada ketakutan untuk membuat kejahatan itu. Logikanya begitu. 2 tahun kemudian, ini saya bikin thought eksperimen aja, namanya imajinasi di kepala, jangan dianggap ini serius tuh. Serius pakai logika. 2 tahun kemudian, ternyata tingkat kekerasan pada perempuan bukannya menurun, kendati hukumannya udah dinaikkan, malah bertambah. Yang terjadi adalah perkosaan disertai pembunuhan. Lalu orang bingung, kenapa? Perkosaan sudah disamakan dengan hukuman mati, tetapi rate-nya tetap tinggi tuh. Tanya pada ahli hukum. Nggak ngerti dia, justru dia yang mau seperti itu. Tanya pada ahli agama. Ahli agama bilang, dasar pemerkosa udah memperkosa masih membunuh pula. Moralnya buruk. Loh kalau moralnya baik dia pasti jadi dekan FEUI, bukan jadi kriminal situ. Jadi kita mau lihat apa penyebabnya. Reason di belakang naiknya tingkat kekerasan. Kendati punishment-nya dinaikkan. Ilmu hukum tidak bisa menjawab. Sosiologi politik nggak bisa menjawab. Apalagi jurusan elektro.
Satu-satunya bisa menjawab adalah mata kuliah itu, Economic Analysis of Law. Keterangannya sederhana. Setiap pelaku kriminal, dia juga adalah homo economicus. Dia hitung benefit cost-nya. Jadi seorang kriminal itu jangan ditagih moralnya, ditagih logikanya. Tuh. Bagi si pemerkosa, kalau dia hanya memperkosa, hukumannya hukuman mati. Kalau dia membunuh, sama juga hukuman mati. Maka dia pilih. Kalau dia hanya memperkosa, dia kemungkinan dijerat hukuman mati karena ada saksi. Yaitu korban pemerkosaan. Tapi kalau dia bunuh sekaligus, kemungkinan dia lolos karena tidak ada saksi. Nah, apa logika itu? That's the logic of economic analysis of law. Itu. Jadi kita terbantu sebetulnya dengan ilmu ekonomi untuk membahas kekonyolan-kekonyolan di dalam pembuatan regulasi. Itu juga yang menerangkan mengapa misalnya setiap kali ada hukum baru diterbitkan oleh DPR, langsung dibawa ke tempat Pak Jimmy, diminta di judicial review. Kalau Haris Azhar kontras, Fahri Hamzah protes, itu undang-undang buruk. Lalu para pembuat kebijakan dia bilang, ya kalau buruk silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Logikanya bagaimana? Di dalam ilmu yang diterangkan di Fakultas Ekonomi, bisnis produk misalnya, jangan sampai produk yang Anda buat itu hari pertama udah dibawa ke lembaga konsumen. Buruk produknya. Logika yang sama. Kalau DPR bilang, kalau Anda anggap undang-undang kita buruk, bawa ke lembaga ke Mahkamah Konstitusi. Itu sama dengan mengatakan, kalau produk air mineral saya buruk, periksa di laboratorium kimia itu. Artinya produknya memang buruk. Jadi DPR justru dia bangga kalau produknya diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu kan konyol atau tolol. Atau dungu. Mestinya dia bertahan. Jangan sampai produknya itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah kacaunya logikanya di situ. Jadi saya balik lagi pada problem leadership kita. Tadi Pak Dekan mengatakan bahwa iya kita kebanyakan bos. Nggak ada leader. Sebetulnya yang terjadi bukan kebanyakan bos. Kita kebanyakan dealer. Dan kekurangan leader. Yang ada dealer yang tidak paham tentang visi. Tidak punya perspektif. Kita butuh leader bukan dealer. Yang nyapres hari ini juga dealer semua tuh. Nggak ada yang kita percaya visinya apa. Visi yang terang benderang. SBY kemarin ketemu Jokowi. Apa yang dibicarain di situ? Orang tahu bahwa orang mau tanamkan leadership dalam soal change itu pada SBY. Dia ternyata continuity juga tuh. Saya berteman baik dengan SBY, tapi dalam soal beginian kita nggak ada soal pertemanan baik. Soal kita mau tegakkan prinsip-prinsip leadership itu tuh. Coba kita lihat tadi, apa kriteria leader? Dibicarain Pak dengan bagus oleh Pak Jimble, ada semacam tuntunan moral imperatif kalau dalam filosofi untuk menjadikan seorang jadi leader. Tetapi semua yang mengumpankan diri untuk jadi leader hari ini, dari camat, lurah, bupati sampai presiden, dia menunggu nilai kuantitatifnya, bukan nilai kualitatifnya tadi. Apa nilai kuantitatifnya? Hasil survei. Jadi kita memilih presiden berdasarkan hasil yang disodorkan oleh para surveyor yang kita nggak pernah kenal. Siapa surveyor ini? Kan konyol. Tiba-tiba ada 3 kandidat. Dasarnya apa? Riset FEUI. Tidak, riset dari surveyor yang bahkan pertanggungjawaban public expenditure-nya itu nggak bisa dia kasih ke kita. Jadi bagaimana kita pilih itu? Karena itu saya anggap bahwa dari awal kita mesti ubah kriteria untuk menghasilkan pemimpin, bukan elektabilitas. Yang pertama justru etikability, bukan electability. Etikabilitasnya tuh diucapkan tadi dengan baik, moral, integrity. Etikabilitas itu parameter pertama untuk menghasilkan leader. Parameter kedua, intellectuality. Kemampuan membayangkan visi, membangun konsep itu. Nah berhadapan dengan itu, sumber pertama untuk menguji etikability bukan oleh KPU. Tetapi oleh record dia sendiri. Pernah nggak dia membohongi mak-mak? Pernah nggak dia anti korupsi segala macam, pernah nggak dia terlibat di dalam satu aktivitas yang menghasilkan deforestasi itu?
Kan itu ethicability. Lalu kita uji intellectuality-nya. Intelektualitas ujiannya adalah kemampuan reasoning yang tajam dan kepekaan etis untuk mengetahui baik dan buruk. Itu tidak memerlukan ijazah, apalagi ijazah palsu. Itu semua built-in di dalam percakapan kita. Baru setelah dia lolos ethicability dan dimungkinkan intellectuality-nya cukup, maka kita uji elektabilitasnya. Ini orang-orang nggak tahu tiba-tiba elektabilitas yang diunggulkan. Nah, menguji intelektualitas ada di forum semacam ini. Jadi teman-teman BEM FEUI bermutu untuk menghidupkan diskurs untuk menguji intellectuality itu. Kan ujian intelektualitas bukan di panggung dangdut yang satu arah tuh. Tapi panggung akademis semacam ini. Jadi saya percaya teman-teman yang ada di depan kita ini, di depan saya ini, kelebihan intelektualitas sehingga mengambil risiko untuk bicara dengan orang-orang yang anti kekuasaan itu. Kalau Anda gak kelebihan intelektual, Anda gak undang saya. Dalam sebulan ini udah 10 universitas negeri menolak saya tuh. Padahal BEM-nya menginginkan saya bicara. Lalu BEM-nya pindahin itu di tengah sawah atau di Uber tuh, dipindahin ke kafe. Karena kebutuhan intellectuality itu. Nah, kita ada di sini. Saya percaya bahwa kalau berapa orang di sini, 200 mahasiswa di sini, IQ-nya ditukar tambah dengan yang 750 di DPR, ada kembalian di sini. Jadi teman-teman, padahal kita udah punya, kenapa kita nggak punya leader gitu? Itu soalnya. Padahal tadi, saudara moderator mengatakan, ada prinsip yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani itu. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong. Tuturi handayani bukan berarti saudara Handayani duduk di belakang. Tetapi grit denken itu, fruit denken kata orang Belanda. Pikiran bagus itu tidak kita lihat hari ini. Karena yang kita lihat adalah bangsa ini IQ-nya tinggal 75, 78, sedikit di atas simpanse. Kita mau tagih pada siapa? Kondisi ini kita tagih. Sementara presiden mengatakan ada bonus demografi. Bagaimana bonus demografi mau dicapai dengan IQ 75? Bagaimana bonus demografi mau dicapai dengan prevalensi stunting 20%? 25%. Artinya satu dari bayi yang lahir hari ini, dia akan mengalami kegugupan berpikir. Karena otaknya menyusut 25%. Mau compete dengan apa? Soal itu. Bagaimana kita mau dapat bonus demografi? Bonus demografi itu istilah yang ngaco. Pak Jokowi nggak ngerti. Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada demographic dividend. Itu istilah akademisnya. Tuh. Jadi mesti ada investasi dulu baru dapat dividen. Tuh. Semua menteri juga ngaco tuh. Bonus demografi. Nggak ada istilah bonus demografi. Bonus itu dikasih cuma-cuma. Mesti ada investasi dulu. Saya lanjutkan sedikit ya. Kita mau capai bonus demografi dengan IQ 75%, 75 basis point. Kita mau capai bonus demografi dengan setiap bayi per hari ini. Kalau dia 1 dari 4 bayi mengalami stunting, artinya otaknya akan tumpul 20%. Kita mau capai bonus demografi dengan setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah dibebani hutang 50 juta. Hutang negara. Itu kata Sri Mulyani. Alumna FEUI itu. Jadi bagaimana kita membayangkan buat prediksi, apalagi mitigasi. Kalau fakta hari ini membuat kita buyar masa depan itu. Itu dasarnya kan. Nah kita mau cari tahu itu tuh. Ada buku judulnya Economics Doesn't Lie. Ilmu ekonomi tidak berbohong. Tapi Minister of Economy does. Yang berbohong itu pemimpin-pemimpin di departemen yang ada hubungannya dengan ekonomi. Dia bohong semua datanya tuh. Bukan ilmu ekonomi yang salah, tetapi para ekonomi yang kemudian memperoleh jabatan publik. Jadi kita mau kunci sebetulnya satu problem, bahwa kita menginginkan ada kepemimpinan baru dengan etik yang kita maksimalkan, dengan kapasitas berpikir yang tidak bisa dikendalikan oleh oligarki. Itu dasarnya tuh. Yang tadi disebutkan sebagai prinsip yang mungkin bagian yang masih bisa kita ungkapkan melalui filosofi Ki Hajar Dewantoro itu. Ingarso
Sung trodo ing madia mohon karso tutur handayani. Tapi yang terjadi di era Pak Jokowi, ing ngarso sung korupsi. Ing madia bangun dinasti. Tuturi cawe-cawe. Bisa terjadi. Jadi kita mesti jujur katakan bahwa kita ingin ada kritik dari fakultas. Zaman saya mahasiswa, saya nggak pernah jadi BEM atau seksi pendidikan, paling jadi seksi keamanan itu. Dan hobi saya bukan belajar dari dulu, hobi saya naik gunung. Sedikit informasi buat teman-teman. Tagline kita waktu zaman saya itu, buku pesta dan cinta itu. Hanya itu. Kalau hari Jumat kita udah pasti ada saya udah pasti ada di Cibodas, dengerin musik country dari dulu Rusadi, siapa namanya tuh? Uli Sigar Rusadi itu. Lalu naik ke Gunung Gede, sudah kencana tuh. Camping di situ. Camping itu cuman cara untuk berpacaran sebetulnya tuh. Itu pasti pacaran itu. Dan zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau Anda hobi naik gunung, kalau Anda naik gunung di zaman saya, sampai di kandang badak, Anda akan dihadang oleh bajingan-bajingan dari Sukabumi dan Cianjur. Mereka akan lihat, oh ini anak Jakarta nih, pasti carrier-nya bagus ini, ranselnya bagus tuh. Mereknya Karimor dulu, masih mahal itu. Sepatunya Kickers tuh. Jadi bisa anak Jakarta itu dipreteli, dicopotin, pulang tinggal pakai kolor celana dalam itu. Bener, serius tuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak dihadang di situ? Itu dia pakai pisau begini. Kita datang, kita beli granat kecil, granat manggis. Bukan granat nanas, yang manggis itu. Belinya di Berlan, di Matraman situ. Nyogok penjaga gudang peluru. Kita bisa beli peluru di situ. Enteng betul. Harganya kira-kira Rp500. Itu setara dengan harga satu amplop ganja waktu itu kita beli di Cikini. Itu kira-kira segitu, Rp5.000. Yes. Jadi dengan modal ganja dan dengan modal granat manggis itu kita rasa aman pergi ke situ. Jadi itu kira-kira bedanya dengan kalian tuh. Tetapi ada suasana di situ. Otoritarianisme Orde Baru iya. Tetapi kebebasan manusia itu ya enak-enak aja sebagai remaja kan. Tidak dijajah oleh semacam pemikiran bahwa kita masuk surga apa enggak sih. Itu ada jauh di pikiran kita tuh. Soal masuk surga atau enggak. Sekarang pikiran cuma itu. Atau masuk surga atau masuk parlemen. Konyolnya. Jadi teman-teman sekalian itu sekedar sinopsis supaya kita bisa bayangkan bahwa ada vibes yang berbeda antara gereja dengan teman-teman. Tetapi yang menyatukan UI tetap dianggap sebagai mercusuar pikiran itu. Karena saya kritik Pak Rektor yang terus-menerus siksa dan dihajar oleh BEM, ngambil dua honor dari UI termasuk dari BUMN. Itu kan buruk tuh si siapa namanya, si Arkun itu kan. Yes. Ya kita terang-terang aja. Terangkan itu. Jadi bagian-bagian ini bagian buruk. Jangan sampai UI punya slogan menjadi world class university. World class university itu UI. Kalau disingkat jadi WC UI itu. Nah saya tahu bahwa kita butuh kontroversi pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia menimbulkan kontroversi. Kalau Anda berpikir nggak ada kontroversi, artinya Anda sedang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.